الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Yang kita muliakan, kita cintai para guru-guru kita yang hadir malam hari ini, yang telah memimpin pembacaan Yasin, zikir tahlil, Bapak Ustaz Ahmad Ali. Semoga apa yang kita baca tadi tersampaikan pahalanya untuk almarhumah. Almarhum Ustaz Syakban, Ustaz Sadiq, Ustaz Marjaya, para asatidz yang lain, Bapak Ustaz Rusdi, Ketua DKM Al-Mujahidin, Bapak Ustaz Rian, Bapak Ustaz Kasri, para tokoh masyarakat, Bapak RW 05, Ayahanda Bapak Husni, dan seluruh para tokoh masyarakat yang lain. Mohon maaf dan ridha jika saya tidak sebutkan namanya. Sahibul musibah, sahibul bait, Bapak Hamzah bin Bapak Haji Ardan. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang paling terbesar. A'zamallahu ajrakum wa ghafarallahu limayyitikum. Semoga Allah memberikan pahala yang besar atas kesabaran dari ujian yang Allah datangkan. Wa ghafarallahu limayyitikum, dan semoga Allah juga memberikan ampunan untuk almarhumah Ade Rifka Humairah. Allah terima segala amal baiknya. Amin. Allah ampuni segala khilaf dan salahnya. Amin. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin. Taman dari taman syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, jamaah takziah yang begitu banyak, semoga setiap langkah kita dari rumah menuju tempat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatnya menjadi bagian dari amal saleh, menjadi bagian dari amal ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmatnya, dan nikmat yang paling terbesar adalah Allah berikan kepada kita nikmat hidayah, nikmat iman dan Islam, nikmat yang paling terbesar. Sehingganya dengan nikmat hidayah itu, dengan nikmat iman itu, kita masih bisa sujud di hadapan Allah, kita masih bisa beribadah, masih bisa melakukan amal-amal saleh. Semua itu karena nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Sehingganya selalu kita minta kepada Allah, Allahumma ja'alna bihudak. Ya Allah, jadikan kami termasuk hamba-Mu yang selalu mendapatkan hidayah. Dan selalu kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan-Mu yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim
Jalan yang lurus itu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka itu? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Jalannya para nabi dan rasul, jalannya para sahabat, jalannya para syuhada, dan jalannya orang-orang saleh. Insya Allah inilah yang menghantarkan kita menuju keridhaannya Allah dan akan membawa kita ke dalam syurganya nanti insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, cuma Allah sering gambarkan kepada kita sebuah konsekuensi dari keimanan itu, maka Allah juga pasti akan datangkan kepada kita ujian. Sehingga Allah ingatkan kita gini, ahasiban nasu an yutraku fayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah begini, apakah manusia itu mengira bahwa dia akan dibiarkan oleh Allah setelah dia mengaku beriman? Jadi setiap kita yang sudah mengaku saya beriman kepada Allah, maka konsekuensinya Allah akan datangkan ujian-ujian kepada kita. Wahum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kita gini, وَلَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Kata Allah, Ibu, sungguh kami akan uji kalian. Pakai lam taukid. Allah ngomongnya serius, gak main-main nih. Dan di ujungnya ada nun taukid. Sungguh betul-betul kata Allah, aku akan uji kalian. Bisyarri wal khairi. Ujian itu terbagi dua, Bu. Ada ujian dalam bentuk keburukan dan ujian dalam bentuk kebaikan. Ada ujian yang enak, ada ujian yang enggak. Pilih mana? Yang enak apa yang enggak enak? Ternyata ujian itu bukan hanya dalam bentuk keburukan saja. Ada juga ujian-ujian yang enak. Saya ulangi lagi, mau milih yang enak apa yang enggak enak? Kalau yang gak enak seperti apa? Kata Allah gini, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Aku uji kalian yang gak enak. Seperti apa? Minal khauf, rasa takut. Pak, halo. Pak, halo. Takut gak kehilangan bini? Ada yang takut, ada yang
Kan nanti katanya orang di surga itu bersama dengan orang yang ia cintai semasa hidupnya di dunia. Insya Allah nanti kita bisa kumpul lagi dengan suami dan istri kita. Tapi ada suami yang nggak mau, enggak, saya nggak mau ketemu lagi suami dengan suami saya di surga nanti. Cukup di dunia aja. Ada nggak yang model begitu, Bu? Ada di sini. Gue di dunia aja udah mau sampai ke surga lama amat. Tapi nanti suami-suami yang ada di surga itu semuanya menyenangkan, insya Allah. Nggak ada yang bikin tempat, nggak ada. Rasa takut setiap kita itu pasti ada. Terkadang suka membayangkan bagaimana nanti keadaan nasib kita, anak-anak kita, kehidupan kita, begitu kan? Ujian dalam bentuk kelaparan, hilangnya harta. Masya Allah. Kalau Allah mendatangkan sesuatu, tu'til mulka man tasha wa tu'azzu man tasha wa tu'azzu man tasha wa tudhillu man tasha. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa mengangkat seseorang, Allah bisa menjatuhkan seseorang, Allah bisa menghinakan seseorang, Allah bisa memuliakan seseorang. Dalam sekejap bisa jadi kalau Allah berkehendak, orang yang susah langsung Allah berikan kekayaan. Juga kalau Allah berkehendak, dengan sekejap orang yang kaya raya bisa hilang hartanya menjadi orang miskin. Bisa jadi itu terjadi. Ujian itu dalam bentuk itu, takut kehilangan harta, takut kehilangan jiwa. Sakit itu ujian. Ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai itu ujian yang gak enak. Maka kata Allah, wa basyir sabirin, berilah kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Jadi konsekuensi dari sebuah keimanan itu pasti kita akan diuji oleh Allah. Ada ujian yang gak enak dan ada ujian yang enak. Allah kasih kita sehat nih. Semua pada sehat ya? Alhamdulillah. Ada yang sakit dana rendah? Semua pada sehat. Karena kata Rasulullah, ni'matani maghbunun katsirun minan nas, ada dua nikmat yang dengan dua nikmat ini banyak orang yang tertipu. Apa nikmat itu? Sehat. Sehat ini juga ujian, Bang. Apakah kita bisa menggunakan nikmat sehat ini untuk kita beribadah? Alhamdulillah Allah kita kasih sehat. Ya Bu, alhamdulillah. Kalau sehat mah walaupun makan cuma makan ikan abong-abong, cuma makan seadanya, tapi kalau sehat insya jadi nikmat. Tapi kalau orang lagi sakit, Masya Allah, jangankan yang gak enak, yang enak aja jadi gak enak. Makanya kalau mau ngasih orang tua, mumpung lagi pada sehat, datang ke rumah orang tua, lempangan sakit. Tanya, Mak mau makan apa, Mak? Lagi sakit. Nih mumpung orang tua kita pada sehat, yang masih punya orang tua, tanya maunya makan apa, beliin kalau ada. Kalau nggak ada, beli bekal. Allah, alhamdulillah. Sehat juga ujian dari Allah, ujian dalam bentuk kebaikan.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka dari ujian yang gak enak itu, apa yang Allah sampaikan? Wa basyiril sabirin. Berilah kabar gembira buat orang-orang yang sabar ketika diuji dalam bentuk yang tidak menyenangkan. Ketika dia diuji, apa yang dia katakan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Penerjemahannya begini. Ketika orang mengatakan ketika dia diuji dengan kalimat apa tadi irtijanya itu, dia katakan sungguh kami ini milik Allah dan sungguh kami pun pada akhirnya akan kembali lagi kepada Allah. Maksudnya begini, ungkapan yang tulus dari hati ini. Ketika seseorang diberikan ujian dalam bentuk penyakit misalkan, pengakuan innalillahinya begini, ya Allah, hamba ridha, hamba ikhlas dengan penyakit yang Kau berikan kepadaku, ya Allah. Enggak marah gitu. Dia tulus dan ikhlas. Ya Allah, saya ridha dengan ketentuanmu, dengan sakit yang Kau berikan kepadaku, ya Allah. Cuma yang ku minta kuatkan, ya Allah, berikan saya kesabaran. Nabi Ayub itu, Bu, ketika diberikan ujian dalam bentuk penyakit, yang beliau minta itu bukan disembuhkan, cuma minta diberikan kekuatan dan kesabaran. Masya Allah. Ini yang susah. Menerima ketentuan Allah, takdirnya Allah yang tidak menyenangkan. Maka makna inna lillah, ketika kita diuji dalam bentuk penyakit, kita ucapkan, ya Allah, hamba ridha, hamba ikhlas dengan diberikan penyakit seperti ini, ya Allah. Tapi yang hamba minta, ya Allah, kuatkan, berikan kesabaran, ya Allah. Ketika kita diberikan ujian, banyak masalah yang enggak selesai. Kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya, ya Allah, hamba ikhlas dengan ketentuanmu. Semua apa yang kami alami ini semua karena atas izin dan kehendakmu, ya Allah. Saya ridha dengan segala apa yang Kau datangkan kepada hamba. Tapi yang hamba minta, ya Allah, berikan kekuatan, berikan kesabaran, ya Allah, berikan saya keikhlasan, ya Allah. Halo, kalau ada yang suaminya nikah lagi, ya Allah, hamba ridha. Jadi gak kira-kira, hamba ikhlas dengan ketentuanmu, ya Allah. Maka jika ada hamba-hamba Allah yang ketika diberikan ujian oleh Allah dalam bentuk yang tidak menyenangkan, dia ridha dan ikhlas dengan ujian itu, wa basyiris sabirin, Allah akan memberikan kabar gembira kepadanya. Halo, tidak ada balasan yang paling sempurna yang Allah berikan kepada seorang hamba kecuali balasan atas kesabaran dari ujian yang Allah berikan kepadanya. Tidak ada lagi pahala yang terbesar kecuali dari sebuah ujian. Tadi saya lihat, Masya Allah, ini jadi introspeksi buat saya ini. Ternyata begini, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan begini, jika seseorang bergelimangan dengan dosa, dosanya banyak, dosa kita banyak apa banyak? Alhamdulillah.
Memang dosa kita kata Abu Nawas itu mithlu a'dadil rimali. Dunubi mithlu a'dadil rimali. Fahabli taubatan ya dal jalali. Wa umri naqisun fi kulli yawmin. Wa dhanbi zaidun kaifa ihtimami. Ilahi nas firdausi ahla ولا وعلى النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب. Dosa kita sebanyak butiran pasir. Banyak nggak? Bisa kehitung nggak? Masya Allah, karena banyaknya yang nggak bisa kehitung tuh butiran pasir. Setiap saat dosaku bertambah ya Allah. Sementara umurku semakin berkurang terus ya Allah. Bagaimana aku bisa menanggungnya ya Allah? Karena itu wahai Tuhanku, aku nggak pantas menjadi ahli surga. Tapi saya juga nggak kuat kalau ditaruh di neraka. Karena itu ya Allah, berikanlah pintu ampunanmu bagiku. Kata Aisyah gini, jika seseorang itu bergelimangan dosa-dosanya banyak, maka cara Allah memberikan ampunan atas dosa yang banyak itu, Allah datangkan kesedihan kepada. Untuk apa? Allah jadikan kesedihan itu sebagai penebus dari dosa-dosa kita. Ternyata Masya Allah, setiap ujian yang Allah berikan kepada kita itu sesungguhnya Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Kalau kita sabar. Jadi cara Allah mengurangi dosa kita, Allah datangkan kesedihan. Tujuannya apa? Dari kesedihan itu kita banyak mengingat Allah. Halo. Ibu banyak ada yang pahit sedihnya. Silih berganti ya. Ada sedih, ada alhamdulillah. Nah ternyata kata Rasulullah, tidaklah seorang mukmin diberikan ujian oleh Allah meski hanya tertusuk duri. Apa kata Rasulullah? Seorang mukmin yang diberikan ujian oleh Allah meski hanya tertusuk duri, Allah akan gugurkan segala dosanya dan Allah angkat derajatnya. Mudah-mudahan setiap kita yang diberikan ujian oleh Allah dengan yang macam-macam, kan setiap orang itu pasti diuji oleh Allah, cuma ujiannya beda-beda ya Bu. Beda. Ada yang suaminya baik, ujiannya di istrinya. Bandel susah ngajarinnya. Ada nggak yang model begitu Pak? Ini siapa kira-kira? Ada yang bininya baik, ujiannya di suaminya. Bandel banget suaminya, kayak Bang Toyib, nggak pulang-pulang. Ada yang suaminya baik, istrinya baik, Allah uji melalui anak. Ada yang suaminya baik, istrinya baik, anaknya baik, ujiannya susah.
Ada yang istrinya baik, suaminya baik, anaknya baik, ekonominya cukup, Allah kasih sakit-sakitan. Jadi ujian setiap orang itu beda-beda. Semua kita pasti akan merasakan dan mengalami ujian-ujian itu. Malam hari ini kita support Pak Hamzah yang diberikan ujian oleh Allah. Ya, mudah-mudahan ikhlas, kuat, sabar atas ujian ini. Mudah-mudahan kalau dijalani ujian itu dengan ketulusan dan keikhlasan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rahmat. Allah turunkan kasih sayangnya. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah, ulaika 'alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Barangkali itu Pak, ya, kalau malam hari ini kita mendoakan bertakziah ke rumahnya sahibul musibah. Satu saat barangkali orang-orang yang akan datang bergantian ke rumah kita. Itu satu hukum alam. Buah hak pun saya bilang kemarin mati pasti. Enggak ada orang yang anti mati, semua pasti kita akan hidup di dunia ini. Cuma kita nggak tahu kapan. Insya Allah orang yang hidupnya rajin takziah, nanti kalau dia meninggal banyak orang yang takziah. Karena Allah mendoakan. Barangkali ini ada manfaatnya ya Ibu. Halo. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat, keluasan rezeki, diberikan kekuatan iman dan Islam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan kita orang-orang yang syukur atas segala nikmat, orang-orang yang sabar atas segala ujian dan cobaan. Ini uridu bil Islam, astata'tu tawakkaltu 'ala Allah wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.